nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Kita harus bisa. Kalau dulu saya pengen sekolah itu sama bapak, kowe iki cah wedok arep ngopo? Sekolah paling gur nyang pawon. Kalau rame kita ya dapat alhamdulillah, hitungnya itu tiap dapat gendongan. Kalau satu kali angkat gendongan 50 kilo ke atas itu 4.000. Kalau 50 ke bawah 3.000. Hari ini saya mengajak Anda ke pasar induk buah dan sayuran di Giwangan di Jogja. Di sini kita akan ketemu dengan Ketua Paguyuban Buruh Gendong Perempuan Sayuk Rukun, Mbak Suratni. Halo Mbak. Halo, selamat sore juga. Selamat sore. Mbak, di sini anggotanya berapa banyak nih Sayuk Rukun ini? Ya alhamdulillah banyak 135. 135 buruh gendong, Iya, perempuan semua. Di sini juga ada buruh laki-laki? Ada, tapi nggak masuk jadi anggota kita. Di sini mereka asli Jogja atau pendatang? Pendatang, ada yang di luar-luar Jogja, ada juga yang di Jogja, orang Jogja. Jenengan sendiri? Saya luar Jogja, saya Purworejo. Di sini ini semuanya perkasa, kuat. Ceritanya bagaimana Mbak Ratmi bisa masuk ke sini ini? Ya, ceritanya sangat panjang kalau diceritakan. Dulu itu saya juga ibu rumah tangga biasa, di rumah anak 3. Suami saya berdagang mie ayam dulu. Alhamdulillah sudah lancar, tapi itu waktu ada moneter itu. Krismon Iya, moneter. itu, Tahun berapa itu? 97? Ya 9, iya itu 97, 98 itu ya. Itu saya sampai bingung, suami saya jualan nggak laku, anak-anak harus sekolah, bayar sekolah, saya bingung, saya harus kerja apa, mau membantu suami untuk ekonomi tiap harinya, susah. Saya sampai jadi buruh tukang cuci di tetangga-tetangga saya bawa pulang sambil ngomong ya. Terus kemudian jadi buruh gendong gimana? Itu pas itu saya jepit ke anak saya itu. Nyepet ke itu sunatan? Iya, sunatan anak saya itu kakak saya yang kerja di gendong di sini itu ke tempat saya, ke rumah. Terus saya ngikut nembung. Nggak langsung boleh gitu karena ada paguyuban yang harus ini masuknya. Jadi anggota. Harus. Jadi kakak ini kakak kandung ya, Iya, jadi buruh gendong di sini. Iya, kakak kandung. Terus saya ngikut. Lah kowe kok kuat saya gitu, kakak saya ya aksi yang sithik-sithik diajari Mbak Yu saya itu. Saya bawa 30 kilo dulu juga masih keberatan dan nggak pernah gendong-gendong ya. Terus lama-lama kuat. Saya pertama-tama di sini 1 minggu dapat dikit, ya kita pulang kan kasihan anak-anak ya saya tinggal itu. Terus lama-lama tak tinggal 2 minggu sampai 3 minggu kok mau udah sekarang sampai sekarang ini. Anak-anak saya sekarang udah gede-gede, alhamdulillah udah pada sekolah. Jadi anaknya 2 kuliah ya? Semua ini. 2 kuliah, yang 1 Lulus SMA. lulus SMA, sudah menikah? Sudah menikah. Sudah ada cucu? Udah, alhamdulillah sudah punya cucu 1. Jadi berkat menjadi buruh gendong di sini Iya. bisa menyekolahkan anaknya tinggi iya, ya? pengen sekolah jadi keturutan sekolah. Kalau dulu saya pengen sekolah itu pas SD lulus itu sampai nangis sama bapak. Kowe iki cah wedok arep ngopo? Sekolah paling gur nyang pawon. Karena perempuan nggak sekolah. Temen saya lewat depan rumah saya nangis. Saya pengen sekolah tapi nggak boleh karena nggak punya biaya juga. Padahal teman-temannya pada Nah, sekolah. iya, SMP pakai baju bagus ya. Aku nggak bisa sekolah. Aku pengen sekolah tapi nggak di ini sama orang tua nggak ada biaya. Ya sudahlah saya simpen di hati. Cita-cita pinginnya ya Pak, lihat anaknya itu gimana? Anak saya biar nggak kerjanya seperti saya dan bapaknya yang berat. Kalau bisa itu yang jangan susah seperti bapak dan ibunya. Biar kita bisa junjung sedikit kerjanya biar nggak seperti kita. Biar hidupnya nggak seperti kita gitu. Kalau boleh cerita di sini kerjanya itu mulai jam berapa? Kalau saya itu jam 3 pagi harus sudah ke sini. Jam 3 pagi mandi, sholat, tahajud kan. Terus nanti ke sini jam 3 udah ke pasar. Nanti ada yang gendong ya syukur, alhamdulillah. Kalau belum sampai kita tunggu bareng-bareng teman-teman banyak di sini, nongkrong di sini. Nanti ada bakul datang, kita kan sudah tahu bakulnya siapa yang datang sudah ini.
Terus Ada langganan ya? ya ada langganan, alhamdulillah 1, 2 gitu ada. Kalau nggak ada langganan ya itu nanti yang datang terus saya nomor 1, saya nomor 2 gitu, kita antrian bareng-bareng sama teman-teman. Nanti kalau ini saya pulang lagi ke kos itu jam 11 siang. 11 siang. Jadi ya. tidak pulang ke Purworejo setiap hari ya, Enggak, kos ya? saya kos di sini. Nah, terus dari jam 11 itu udah selesai kerjaannya? Ya enggak, dari jam 11 saya pulang ke kos, ya nyuci, ya kita masak nasi kayak apa gitu, nyeplok-nyeplok endok kalau sama anak saya. Nanti terus istirahat sebentar, jam 2 ke sini lagi, ke pasar lagi. Sampai maghrib. Oke. Iya. Jadi biasanya ngangkutnya tuh sehari dapat berapa kali angkut? Ngitungnya gimana? Rate apa gimana? Enggak, kalau ngitungnya itu tiap dapat gendongan. Kalau satu kali angkat gendongan 50 kilo ke atas, itu 4.000. Kalau 50 ke bawah, 3.000. Itu laki-laki perempuan sama bayarnya? Iya, sama itu. Jadi sehari bisa ngangkat berapa kali itu Enggak kira-kira? pasti, kalau rame kita ya dapat, alhamdulillah dapat cukup untuk sehari-hariannya. Alhamdulillah untuk bantu suami saya. Suami saya sekarang juga jualannya bakso ayam. Jadi buat dulu belum ada pandemi ke sekolah-sekolahan itu alhamdulillah. Jadi kita biaya sekolah kita berdua, buat yang wong loro lah gitu. Mesti kompak ya? Iya harus. Kalau sehari dapat berapa kira-kira rata-rata? 50.000 mungkin. Nah itu belum dipotong biaya makan, Nah, belum biaya kos. Ya belum. Jadi kalau ngangkat itu piye Mbak rasanya? Ya sebenarnya berat sekali karena itu sebenarnya juga berat. Suami saya pernah ke sini waktu nganter anaknya, saya pas gendong semangka. Suami saya juga gini bilang pas aku pulang, "Mak, aku asline ora tegel ndelok iku kowe. Kowe nggawone abote semono lah, tapi kepiye meneh nek ora ngono ya awake dhewe ra cukup gitu." Waktu itu kenapa bukan suaminya yang jadi buruh gendong? Kenapa bukan mbaknya aja yang jadi, Mbak Ratmi aja yang jadi tukang bakso lebih enteng? Enggak, karena kan saya kan kakak saya. Jadi kan saya ngikut kakak saya, terus suami saya juga udah ya wis nek melu Mbak Yumu. Orang bilang ini kerjaan kayak begini ini biasanya pekerjaan laki-laki. Itu dia. Kita jadikan pekerjaan nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Kita harus bisa. Kalau fisiknya gimana itu menyesuaikan mengangkat beban yang nggak biasa? Sampai berapa? Pernah paling berat berapa kilo? 1 kintal, 100 kilo. Pernah itu semangka, melon. Padahal beratnya Mbak Ratmi berapa? Sekarang 65, dulu 50 kilo ke sini saya. Jadi itu 2 kali beratnya Mbak Ratmi Iya, waktu itu. iya. Gimana itu Mbak? Bisa Wah, kuat nanti itu? gobias kemeringet kita, ya inilah. Ada obat kuatnya nggak? Enggak, nasi. Nasi kita makan. Nggak ada jamu, obat kuat, Nggak. apa-apa. Saya jarang minum jamu juga, enggak. Kalau tubuhnya itu gimana? Apa nggak? Kalau orang Jawa bilang nggak turun berok, itu perempuan ngangkat berat sampai segitu kan fisiknya kan berubah. Saya pakai stagen itu 10 meter itu loh. Stagen itu kayak Iya, selendang iya, panjang. Iya, itu 10 meter. 10 meter itu. Iya. Jadi buat ngikat perut ini biar aman. Oke. Jadi alhamdulillah aman. Punggung gimana? Ya kadang-kadang pegel sekali kalau pas ngangkat berat-berat terus ya kita. Kalau pulang saya istirahat 2 hari di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Udah, pokoknya istirahat, suami juga tahu nggak pernah ini. Ya udah, yang penting mandi, sholat, makan. Itu 2 hari. Nggak pijet-pijet? Ya pijet. Pernah nggak bawa barang segitu tuh kemudian jatuh atau bagaimana? Pernah, dulu saya juga pernah jatuh karena licin, habis hujan, kepleset kulit jeruk. Saya jatuh ketimpa jeruk 1 peti 60 kilo itu, kaki saya bengkak dua-duanya. Waktu itu terus gimana? Dibantu sama yang bayarin nggak untuk berobat? Enggak, orangnya udah pulang itu. Nah, saya dulu kan nggak ada BPJS, nggak ini, resiko tanggung sendiri ya. Saya alhamdulillah nggak sampai patah ya. Kalau teman saya ada yang patah. Kalau saya nggak patah, cuma pijet, suntik itu ke puskesmas, alhamdulillah sembuh. Tapi pulangnya itu ke rumah ke Purworejo itu saya suruh jemput anak saya. Saya nggak bisa jalan, naik bis nggak bisa. Sampai segitunya. Iya. Kalau yang patah gitu itu kejadian-kejadian jatuh begini sering apa nggak? Ya dulu pernah ada teman saya juga sampai di rumah sakit sampai operasi itu
Biaya tanggung sendiri karena resiko tanggung sendiri soalnya. Kalau sekarang gimana? Sekarang kita sudah punya BPJS ketenaga kerjaan, walaupun bayar sendiri. Kalau sekarang cerita dong tentang paguyubannya ini, anggotanya berapa, kegiatannya apa? Ya, kalau paguyubannya itu anggota kita sekarang sudah 135. Ini di pasar ini Ya, saja? di pasar